Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Daud Maranatha Purba, NPM 1917051042. Dan di sini ada teman saya. Raymond Faris Yandika, NPM 1917-05-1059. Baik, hari ini kami akan membahas mengenai algoritma dan pengimplementasiannya dalam C++. Di sini kami menggunakan algoritma menentukan luas bangun datar. Di sini kita lihat, mulai dari sini kita ada deklarasi. Yang pertama itu kita mendeklarasi variabel. Untuk tipe datanya itu string, untuk variabelnya itu ulang. Yang di situ untuk deskripsinya, untuk penjelasannya itu maksudnya untuk menentukan apakah user ingin mengulang program atau tidak. Yang selanjutnya itu ada variabel menu yang bertipe data integer yang menentukan jenis perintah yang ingin digunakan. Yang selanjutnya ada sisi, persegi, kemudian ada panjang, ada lebar, dan ada persegi panjang, diagonal 1, diagonal 2, dan belah ketupat yang menggunakan tipe data float yang bisa kita lihat di sini fungsinya untuk masing-masingnya itu apa. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi. Di sini untuk yang pertama itu untuk memperjelas, kami menggunakan ROID, quiz, project, struktur data, dan algoritma. Di sini kita masuk ke repetitionnya, yaitu yang kami menggunakan repeat until. Di sini repeat, dan kemudian dia menuliskan jenis program yang ingin digunakan. Yang pertama itu ada mencari luas persegi, yang kedua itu mencari luas persegi panjang, yang ketiga mencari luas belah ketupat, dan yang selanjutnya itu program itu write untuk masukkan pilihan Anda. Kemudian kita read menunya, kemudian kita masuk ke selection. Di sini kami menggunakan case. Jika menu sama dengan 1, maka write mencari luas persegi, dan kemudian akan di-write lagi, masukkan luas panjang sisi persegi. Di sini kita masukkan angka yang ingin kita masukkan untuk panjang sisi persegi. Di sini ada read sisi. Kemudian kita masukkan inisialisasinya, persegi sama dengan sisi kali sisi. Kemudian di sini write luas persegi titik 2 ditambah dengan variabel persegi yang berisikan luas dari persegi bangun datar persegi tersebut. Kemudian di break kita masuk ke yang case yang selanjutnya itu menu. Jika menu kedua, maka write mencari luas persegi panjang. Di sini selanjutnya itu ada write masukkan panjang persegi panjang, kemudian kita read panjangnya. Kemudian ada lagi di sini write masukkan lebar persegi panjang, kemudian read lebarnya. Kemudian diinisialisasi persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Kemudian selanjutnya write luas persegi panjang titik 2 dilanjutkan dengan luas persegi panjang. Kemudian di break lagi, masuk ke yang selanjutnya yaitu menu. Case yang ketiga, menu sama dengan 3. Di sini kita bisa lihat juga untuk akan mencetak mencari luas belah ketupat. Kemudian di sini kita write juga masukkan panjang diagonal 1, kemudian kita read diagonal 1-nya, kita masukkan panjang dari diagonal 1, begitu juga dengan yang seterusnya ini, write panjang diagonal 2, kemudian kita masukkan panjang diagonal 2, di sini ada read diagonal 2, kemudian diinisialisasi diinisialisasi belah ketupat sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Kemudian write luas belah ketupat dilanjutkan dengan belah ketupat. Break. Kemudian masuk ke yang case yang otherwise, yaitu write pilihan Anda tidak tersedia. Kemudian break. Selanjutnya itu end case. Dan di sini ada lagi write apakah Anda ingin mengulang program. Di sini untuk pilihannya kita menggunakan yes atau no. Di sini untuk pilihan, kemudian write lagi pilihan Anda, baru kita read ulangnya yes atau no atau pilihan yang lain. Di sini untuk mengulang program tersebut kita menggunakan until.
until ulang, yang dimana di sini tadi sudah kita membuat batasnya itu di repeat. Jadi jika akan diulang mulai dari sini. Demikian penjelasan algoritma dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pengimplementasiannya pada program C++. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk pengaplikasian kodenya pada program menggunakan bahasa C++. Jadi pertama kita masuk ke fungsi inMain. Di sini kita akan mendeklarasikan pertama itu string ulang, lalu menu, lalu berikutnya untuk pendeklarasian variabel sisi, persegi, panjang, lebar, dan seterusnya. Berikutnya setelah pendeklarasian ini kita masuk ke programnya, mulai penjalanannya. Kita akan mengoutputkan kalimat quiz project struktur data dan algoritma, lalu di enter /n, lalu masuk ke repetition-nya. Di sini untuk repeat until menggunakan do while. Jadi pertama do ini, lalu kita masuk akan mengoutputkan kalimat-kalimat ini untuk memudahkan user agar dapat memahami kode angka atau input apa yang diperlukan ke dalam terminal. Lalu setelah user memasukkan angka, akan diinputkan ke dalam variabel menu, maka variabel ini akan menentukan case mana yang akan digunakan. Jadi case ini sebagai selection-nya. Kami menggunakan switch case. Bila user memasukkan menunya 1, maka akan masuk ke case 1 di sini yang berfungsi itu untuk mencari luas persegi. Begitu seterusnya dengan 2 dan 3. Untuk case 1 misalnya outputnya pertama mencari luas persegi panjang, lalu di enter, lalu memasukkan panjang sisi persegi. Setelah itu user akan menginputkan sisi persegi berupa angka yang akan dimasukkan ke variabel sisi, lalu variabel persegi akan memiliki nilai sisi kali sisi. Setelah itu akan di-outputkan luas persegi, lalu di-outputkan nilai dari variabel persegi ini. Setelah itu di break, lalu dia akan keluar dari selection case-nya. Begitu juga untuk case 2 yang mencari luas persegi panjang, maka user akan diminta masukkan variabel angka panjangnya yang akan masukkan ke variabel panjang dan lebar yang akan masukkan ke variabel lebar. Lalu nilai persegi panjangnya ini akan menjadi luas dari persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Lalu akan di-outputkan di sini. Lalu di break lagi untuk keluar dari case. Lalu untuk case 3 yang mencari luas belah ketupat, maka user akan diminta inputkan diagonal 1 dari belah ketupat dan nilai diagonal kedua dari belah ketupat. Setelah itu belah ketupat ini akan memiliki nilai diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Lalu akan di-outputkan luas belah ketupat dan nilai belah ketupat. Lalu berikutnya ada default. Default ini apabila user memasukkan nilai menu bukan dari 1 sampai 3. Misalnya 0, 4, dan seterusnya, maka akan keluar nilai default. Maka akan mengoutputkan string pilihan Anda tidak tersedia, lalu break. Setelah break ini, maka akan masuk ke perulangan di sini untuk cout-nya, mengoutputkan untuk pengulangannya, mengulang program. Apakah Anda ingin memprogram? Yes or no. Lalu di enter, lalu cout pilihan Anda. Setelah itu, input yang kita masukkan itu akan dimasukkan ke string ulang, dan ketika string ulangnya sama dengan yes, maka kita akan kembali ke repetition-nya ke do tadi. Kita akan mulai dari sini lagi. Tapi jika tidak, maka program akan selesai, return null. Ini untuk mencoba programnya. Misalnya pilihan pertama, 1 mencari luas persegi. Kita inputkan 1, enter, lalu akan keluar seperti ini. Kita masukkan panjang sisi persegi. Misalnya panjang sisinya itu 6, maka akan output nilainya 36. Lalu ini keluar yes or no question-nya. Misalnya saya ingin mengulang, maka saya inputkan yes. Maka kan dia kembali repetition-nya. Di sini saya masukkan kedua, luas persegi panjang. Luas persegi panjangnya misalnya panjangnya saya inputkan 5, lalu lebarnya saya inputkan 10. Maka luas persegi panjangnya 50. Di sini bila saya inputkan no, maka dia akan keluar.
Berikutnya, misalnya kita memasukkan angka selain 1, 2, dan 3 ke masukan pilihan Anda ini. Misalnya kita masukkan 4, kita enter, maka dia akan output ke mode default yang mengoutputkan string pilihan Anda tidak tersedia. Berikutnya, jika saya di sini pilih yes untuk mengulang lagi, maka kita akan kembali lagi ke selection dual tadi. Sekarang misalnya mencari luas sebelah ketupat, ya, kita masukkan 3. Luas sebelah ketupatnya masukkan panjang diagonal 1, diagonal 1-nya 7, diagonal 2-nya 3. Maka luas sebelah ketupatnya 10,5. Jika sudah selesai, tinggal masukkan no, enter, maka program keluar, selesai. Sekian dari saya kembalikan ke Daud Maranatha Purba. Baik, terima kasih kepada Raymond. Mungkin demikian yang dapat kami jelaskan pada hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.